Aksi penyerangan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal ini terjadi di area masjid kawasan Sidorejo, Krian, Sidoarjo. Pelaku yang didominasi remaja menyerang warga yang tengah berlatih silat dengan melempari batu. Warga yang mendengar kegaduhan langsung ke lokasi dan berusaha menghalau gerombolan orang tak dikenal. Gerombolan remaja yang belum diketahui asal-usulnya datang dengan tiba-tiba dan juga membawa senjata tajam. Kendati sempat dilempari batu, kondisi masjid tidak ada yang rusak. Gerombolan yang kebetulan di masjid, lokasi masjid ada perkumpulan PN sedang latihan, entah itu dari satu kecamatan atau kurang lebih segitulah. Tiba-tiba ada gerombolan yang datang, mungkin ya mengacau. Kalau dari keterangannya sempat lempar batu dan ngancam. Hingga kini belum diketahui motif gerombolan orang tak dikenal melakukan upaya penyerangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. CCTV merekam dua pria yang menyatroni rumah kontrakan di Jalan Sang Timur, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Satu orang menunggu di luar memantau situasi sepi usai hujan melanda. Sementara satu pelaku masuk ke rumah kontrakan dan mencuri motor. Aksi pelaku sempat diketahui korban yang merupakan mak-mak hingga berteriak maling. Bahkan korban sempat melakukan pengejaran, namun para pelaku kabur sambil membawa motor curian. Kebetulan ada tetangga saya yang masuk, tapi yang di dalam pelakunya itu masih ngumpet di dalam. Ngumpet nggak ketahuan, entah berapa lama, 5 menitan kemudian dia bawa motornya. Tetangga saya mengetahui motornya agak hilang, di depan itu udah mulai pakai kunci T. Warga mengaku sangat resah dengan aksi curanmor di kawasan ini dan sedikitnya sudah 5 unit motor milik warga yang raib. Warga berharap polisi bisa menangkap komplotan curanmor yang terus merajalela. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah yang dijadikan tempat pembuatan uang palsu digerebek polisi di Cimahi, Jawa Barat. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, segerombolan orang tidak dikenal serang warga yang tengah berlatih silat. Anggota Satreskrim Polres Cimahi membongkar sindikat peredaran uang palsu di Kampung Sindang Sari, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka berinisial G, D, dan A memiliki peran berbeda dalam kasus ini. Saat diperiksa polisi, ketiganya mengaku membuat dan mengedarkan uang palsu untuk keuntungan pribadi. Sejumlah uang palsu sudah dikirim ke Indramayu, Jawa Tengah, dan Palembang. Kemudian pada saat penjualannya itu 4 dari 1, di mana dengan uang 4 juta, uang palsu 4 juta itu dibayar 1 juta rupiah. Ya, jadi 4 dari 1. Dalam kasus ini, polisi telah menyita 394 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 603 uang palsu pecahan Rp50.000, serta alat cetak uang. Kini para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, sosok Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor, dikenal sebagai sosok yang gigih menjalankan tugas. Korban mendapat penghargaan karena menindak kasus tambang ilegal yang dilindungi seniornya sendiri. Video amatir ini mengabadikan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor memimpin apel sebelum menggerebek tambang emas ilegal di Solok Selatan. Bersama anggotanya, korban menyegel salah satu lokasi tambang emas. Almarhum sudah 3 kali melakukan penindakan tambang ilegal hingga mendapat penghargaan dari Kapolda Sumatera Barat. Beliau dikenal sebagai sosok yang teguh dan loyal, mengemban tugas dari atasan selama 1 tahun mengabdi di Polda Sumatera Barat dan menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Loyalitasnya tinggi, kredibilitasnya juga sangat bagus di mata saya sebagai Kapolda, menilai langsung yang bersangkutan.
Dan dari keterangan perwira yang lain juga almarhum ini memang orang yang sangat baik, tegas, bijaksana, loyal, apapun yang saya perintahkan dia laksanakan. Ini kan sebagian juga penegakan hukum ini kan perintah saya. Pasca penembakan yang menewaskan AKP Ulil Rianto Ansor, pelaku AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri ke Ditpropam Polda Sumatera Barat. Penembakan diduga dipicu konflik internal terkait penanganan kasus tambang galian C. Akibat penembakan, korban meninggal usai dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Usai divisum, jenazah korban diterbangkan menuju kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Raja Curanmor beraksi di dua lokasi pada waktu yang hampir bersamaan di Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Surabaya, belasan anggota gangster bersenjata tajam diamankan polisi. Aksi pencurian sepeda motor di dua rumah kos di Kecamatan Ngoro dan Pungging, Kabupaten Mojokerto terekam CCTV hingga viral. Di lokasi pertama, pelaku yang mengenakan jaket kuning dan topi hitam menggondol motor. Sehari berikutnya, pelaku yang sama juga mencuri di rumah kos di Desa Tunggal Pagar, Kecamatan Pungging. Saat beraksi, kedua pelaku membagi tugas. Satu orang menunggu di sepeda motor, sementara satu pelaku lain bertugas mencuri sepeda motor. Ciri-ciri pelakunya itu kayaknya hampir sama kayak yang di Wonokusumo sama di Ngoro, Mas. Pakai baju, pakai jaket warna kuning, pakai topi, pakai masker, terus ada tatonya di kaki. Berbekal rekaman CCTV, kejadian pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Pungging. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dan sejumlah ABG yang akan tawuran di Jalan Wijaya Kusuma Bangsa, Kapasari, Surabaya, Jawa Timur. Aksi para ABG ala gangster ini berhasil diketahui polisi saat menggelar operasi cyber di beberapa platform media sosial dan menemukan pesan janjian akan menggelar tawuran. Dari operasi ini, polisi berhasil mengamankan 12 remaja yang masih berstatus pelajar SMA asal Sidoarjo dan 4 pelajar asal Surabaya. Polisi juga mengamankan 5 senjata tajam jenis celurit dan sejumlah ponsel. Jadi mereka ada community group media sosial yang rencana motifnya itu akan melakukan dipakai konten untuk video atau bagaimana? Dari keterangan mereka, kalau mereka akan melakukan kegiatan tawuran. Usai diamankan, para ABG ini didata dan dipanggil orang tua serta guru sekolahnya, kemudian diserahkan ke Satpol PP Surabaya. Sementara pelaku yang membawa senjata tajam akan diserahkan ke tahanan khusus anak untuk dibina. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Sementara akibat diguyur hujan deras, ratusan rumah terendam banjir di perumahan Taman Manggu Indah, Tangerang Selatan, Banten. Banjir merupakan yang ke-7 kalinya dalam sebulan terakhir. Intensitas curah hujan yang tinggi serta kiriman air dari Bogor menyebabkan banjir merendam perumahan Taman Manggu Indah, Tangerang Selatan, Banten. Banjir ini merupakan yang ke-7 kalinya dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Kondisi banjir semakin parah karena jebolnya tanggul Kali Ciputat. Mengantisipasi semakin meninggi, petugas BPBD mengevakuasi warga ke lokasi yang lebih aman. Kotak-kotak putih itu saya nggak ngerti, itu yang dari beton kedorong. Jadi jebol lagi? Jebol lagi sedikit, sama airnya meluap di atas tuh. Oh, kiriman juga dari Bogor? Kiriman, melewati dari batas maksimum seperti biasanya. Kalau ketinggian air sekarang berapa? Paling di dalam? mana nih? Paling dalam gitu? Paling dalamnya dengkul lah. Data BPBD Tangerang Selatan, ada 300 kepala keluarga terendam banjir hingga setinggi 50 cm. Kini petugas terus bersiaga di lokasi dengan menerjunkan 2 unit perahu karet guna mengevakuasi warga. Petugas juga mengerahkan 2 unit pompa guna menyedot air dari perumahan ke Kali Ciputat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Sejumlah warga dievakuasi tim SAR saat banjir melanda permukiman di Ponorogo, Jawa Timur. Sementara di Kediri, warga gotong royong bersihkan sungai yang meluap akibat tersumbat sampah. Banjir merendam permukiman hingga pondok pesantren di Ponorogo, Jawa Timur. Di Kelurahan Rono Wijayan, sejumlah warga bahkan harus dievakuasi karena air yang terus meninggi. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur selama 2 jam. Akibat meluapnya air sungai, banjir merendam rumah warga desa Singosaren, Rono Wijayan, Kadipaten Kepatihan Wetan, dan Tonotan. Jadi mulai sekitar jam 4 sampai habis maghrib. Pondok, iya. Pondok malah parah. Sekitar 1 meter lebih. Sementara itu di Kediri, Jawa Timur, banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Benok Rosok di Kecamatan Banyakan, juga tanggul jebol di Kecamatan Grogol. Sungai Bendomongal juga meluap setelah banyak ranting pohon dan patahan rumput bambu tersangkut di dam sungai. Untuk mencegah banjir lebih parah, warga bergotong royong menarik sampah pepohonan di dam Sungai Bendomongal. Hingga saat ini petugas BPBD Kabupaten Kediri terus mendata kerugian akibat dampak banjir. Dari Ponorogo dan Kediri, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. 10 orang hilang tertimbun longsor di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Setelah pencarian, 4 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan mengerahkan alat berat, tim SAR berupaya mencari korban tanah longsor di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Proses pencarian ini melibatkan tim gabungan TNI, Polri, BPBD, dan Basarnas Medan. 4 orang ditemukan tim SAR dalam kondisi sudah meninggal dunia. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Hingga saat ini 6 orang lainnya masih dicari petugas. Untuk melakukan evakuasi dibantu oleh pemadam kebakaran untuk upaya mencari korban. Sampai saat ini yang kita temukan 1 orang sedang dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Identitasnya mungkin akan menyusul kita. Tanah longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan ini. Selain menimpa bangunan, material longsor juga sempat menutup jalan penghubung antar desa. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai kepedulian terhadap anak-anak korban konflik di Palestina, bantuan 10 miliar rupiah disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional. Penyerahan bantuan kemanusiaan ini menjadi momentum untuk menjaga persatuan dan persaudaraan. Mengembalikan senyum bayi dan anak Palestina, PT Temposcan Pacific Tbk memberikan dana bantuan kemanusiaan 10 miliar rupiah ke Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Acara penyaluran donasi yang digelar di halaman Masjid Istiqlal dihadiri langsung Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan perwakilan dari Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia. Mengusung tema Kembalikan Senyum Bayi dan Anak Palestina. Pengumpulan donasi didasari rasa simpati dan keprihatinan atas konflik di Palestina yang 70% korbannya wanita dan anak-anak. Donasi ini merupakan wujud rasa nyata peduli terhadap sesama. Karena bagi Temposcan, nilai luhur yang kami anut adalah setiap anak manusia berhak untuk hidup bahagia, hidup sehat, cukup gizi, cukup pangan. Sehingga dimanapun ada anak dan bayi yang menderita akibat konflik atau kekerasan, insya Allah kami akan didoakan juga agar kami dapat amanah menyalurkan bantuan dari PT Scan Tempo Pasifik dan grup ini untuk diberikan kepada bayi-bayi dan anak-anak yang ada di Palestina. Penyerahan bantuan kemanusiaan ini untuk menjaga persatuan dan persaudaraan dan diharapkan menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk memberikan manfaat sebagai tindakan nyata dalam membantu sesama. Dari Jakarta, Muharlin Nadifa Putri, iNews melaporkan.
Pasar Gandrung, kebakaran. Api berkobar di Pasar Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Api pertama kali muncul di salah satu lapak pedagang di tengah pasar. Banyak barang dagangan seperti pakaian, perabot rumah tangga yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kobaran api dengan cepat membesar dan merembet ke lapak pedagang lain. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya hingga petugas pemadam tiba di lokasi. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api membuat 20 lapak pedagang mulai dari pakaian, perabot rumah tangga, bumbu dapur hingga lapak daging rata dengan tanah. Hingga Minggu malam, tim damkar dibantu warga melakukan pendinginan di lokasi untuk memastikan api benar-benar padam. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Posko pemenangan calon gubernur Sulsel heboh setelah terjadi aksi pencurian di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu setelah buron selama 3 bulan, seorang remaja pelaku penyerangan bersenjata tajam ditangkap polisi. Pencuri. Warga dihebohkan dengan aksi komplotan maling memasuki posko pemenangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 Dani Azhar di Jalan Lato DG Pasewang, Kemamajang, Makassar. Aksi mereka dipergoki pengemudi ojol hingga membuat pelaku kabur dan terperangkap dalam gedung berlantai 4. Ratusan warga bahkan menggeruduk rumah yang diduga jadi lokasi pelarian pelaku usai kabur menyeberang ke bangunan yang berdempetan. Aksi pencurian telah terjadi berulang kali. Sejumlah peralatan kampanye seperti kursi bahkan AC yang terpasang digasak pelaku. Polisi yang tiba segera mengamankan lokasi. Di mana posisinya? Sudah masuk ke dalam sini atau bagaimana? Di mana kita lihat? Masuk. Sudah masuk. Apa yang Lewat lantai 2. Terus itu tadi kecurigaannya warga dia manjat naik ke atas bagaimana? Sampai warga masuk. Katanya menyeberang katanya ke sebelah. Menyeberang lagi ke sebelah. Ya. Bukan anak curi itu kalau 29 tapi itu 7 kali Pak, yang ke-7 kalinya dengan ini. Namun setelah lebih dari 2 jam pencarian terduga pelaku tidak membuahkan hasil. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Dua pengendara sepeda motor tiba-tiba menyerang warga yang melintas di Jalan Kampung Nelayan Bahari, Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan. Lantaran panik, korban terjatuh dari sepeda motornya. Ia ketakutan melihat pelaku mengacungkan anak panah dengan ketapel. Di tengah kepungan pelaku, korban melawan sambil menyelamatkan diri. Akibat penyerangan itu, korban terluka di pinggang dan paha. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap 1 dari 4 pelaku penyerangan. Polisi juga menyita 2 anak panah beserta ketapelnya. Pelaku mengaku ia sedang mencari musuhnya yang tinggal di sekitar permukiman tersebut. Terduga pelaku ini mencari salah satu musuhnya di wilayah tersebut, tetapi pada saat terduga pelaku ini menuju ke TKP, terduga pelaku ini berpapasan dengan seseorang yang hendak pulang kerja, sehingga terjadi pengancaman yang dilakukan oleh terduga pelaku. Saat ini polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya yang buron. Namun 1 orang di antara mereka dikabarkan telah meninggal dunia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, guru honorer SD Supriyadi divonis bebas oleh hakim di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia dinyatakan tidak bersalah dalam kasus penganiayaan murid yang juga anak polisi. Vonis untuk guru honorer SD Baito 4 Supriyani dibacakan hakim di Pengadilan Negeri Andolo. Supriyani dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam kasus penganiayaan yang didakwakan jaksa kepadanya. Majelis hakim juga meminta nama baik Supriyani dipulihkan.
Sebelumnya, Supriyani diseret ke meja hijau setelah dilaporkan ke Polsek Baito. Ia dituding menganiaya muridnya sendiri yang merupakan anak oknum polisi. Setelah rangkaian pemeriksaan hingga persidangan, vonis bebas diberikan kepada Supriyani bertepatan dengan Hari Guru yang jatuh pada hari ini. Bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam pasal 183 KUHP telah diatur. Pula saksi Lilis menitipkan agar